Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Arifin dari Ilmu Perikanan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, NIM 44432400027. Di sini saya akan membuat video mini teaching atau pemaparan materi tentang cuaca dan iklim. Ini ada konten yang akan saya bawakan, yaitu berisi definisi cuaca, definisi iklim, faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim, El Nino dan La Nina, pemanasan global, dan dampak pemanasan global. Di sini ada definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu, berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin, hujan, dan kondisi udara lainnya. Cuaca sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya ada definisi iklim, yaitu iklim adalah pola rata-rata suatu dalam jangka waktu panjang, biasanya 30 tahun atau lebih, yang terjadi di suatu wilayah. Iklim berbeda dengan cuaca karena cuaca bersifat harian dan dapat berubah dalam waktu singkat, sedangkan iklim menunjukkan kecenderungan jangka panjang terhadap suhu, curah hujan, kelembapan, angin, dan unsur atmosfer lainnya. Nah, di sini yaitu ada perbedaan cuaca dan iklim. Kalau yang cuaca itu membuat informasi sehari-hari tentang perubahan atmosfer di suatu kawasan dalam waktu tertentu, sedangkan yang iklim itu memuat informasi statistik kondisi cuaca rata-rata di suatu wilayah tertentu selama lebih dari 30 tahun. Selanjutnya itu yang cuaca di suatu tempat termasuk kondisi atmosfer jangka pendek. Kondisi ini bisa berubah dalam hitungan menit, jam, maupun hari. Sedangkan iklim satu negara mencakup kondisi atmosfer rata-rata jangka panjang yang diamati selama beberapa dekade. Cuaca juga yaitu elemen atmosfer cuaca mencakup tekanan udara, kelembapan, angin, suhu, hujan, badai, salju, dan sebagainya. Nah, yang iklim ketika berbagai elemen cuaca diamati selama beberapa dekade, ini akan menjadi kondisi iklim yang juga mencakup suhu, kelembapan, angin, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi cuaca, yaitu suhu, tekanan udara, angin, kelembapan udara, dan curah hujan. Terus perbedaan sudut sinar matahari, aktivitas gunung berapi, arus laut, siklus air, dan topografi juga berperan dalam perubahan cuaca. Serta aktivitas manusia juga bisa dalam pengaruh cuaca atau pemanasan global bisa masuk ke cuaca. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi iklim, yaitu faktor alam seperti lintang, ketinggian, relief, dan arus laut, hingga faktor buatan manusia seperti aktivitas industri, penggunaan gas rumah kaca. Selanjutnya ada El Nino dan La Nina. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Pemanasan ini mempengaruhi pola angin dan curah hujan di seluruh dunia. Sedangkan La Nina itu fenomena perbandingan suhu permukaan laut di wilayah yang sama dengan El Nino, tapi dengan efek yang berlawanan. Selanjutnya ada El Nino, fenomena iklim yang ditandai oleh melemahnya angin pasat dan biasanya bertiup dari timur ke barat.
Hal ini terjadi akibat peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur dan tengah Samudra Pasifik sehingga menyebabkan tekanan udara di bagian timur Pasifik menjadi lebih rendah dibandingkan dengan bagian barat. Menyebabkan perubahan pada sirkulasi atmosfer dan menyebabkan kemarau yang panjang serta kedalaman termoklim menjadi lebih dalam. Lanjut ada La Nina. Itu fenomena iklim yang terjadi ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik tropis menjadi lebih dingin dari biasanya yang berdampak pada perubahan pola cuaca global. Penguatan angin pasat mendorong massa air laut ke arah barat sehingga suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik menurun. Hal ini terjadi karena perpindahan air ke barat menciptakan kekosongan dan kemudian terisi oleh air laut yang lebih dingin dari lapisan bawah laut. Terus ada ini dampaknya El Nino, dampaknya potensi curah hujan yang meningkat terjadi di bagian barat ekuator Samudra Pasifik, curah hujan yang berkurang di bagian timur Samudra Pasifik, angin pasat timur dan juga sirkulasi monsun menguat. Nah, di sini ada dampak El Nino dan La Nina. Yang pertama itu El Nino, yaitu angin pasat timur menjadi melemah. Yang kedua, berkurangnya akumulasi curah hujan di wilayah Indonesia menyebabkan cenderung terasa hangat dan juga lembab. Yang ketiga itu ada kekeringan panjang, dampak pertanian serta berdampak dalam kebakaran hutan. Terus yang dampak La Nina yaitu satu, menguatnya angin pasat timur. Yang kedua, musim hujan lebih panjang. Tiga, terjadi potensi hujan yang turun yang terdapat di sepanjang perairan Pasifik ekuatorial barat. Yang keempat, Pasifik timur curah hujan berkurang dari jadi cuaca akan dingin dan kering. Selanjutnya ada pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, bisa dilihat gambar yang ini. Nah, pemanasan global itu pasti tidak jauh dengan efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca merujuk kepada kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas bumi yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Unsur pembentuk efek rumah kaca ialah gas rumah kaca yang menahan panas keluar dari bumi. Tanpa efek rumah kaca, bumi akan memiliki suhu rata-rata yang sangat dingin serta dapat membahayakan keberlangsungan dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada penyebab pemanasan global. Yang pertama itu ada pembakaran hutan. Yang kedua ada barang manufaktur. Yang ketiga ada penggunaan transportasi. Yang keempat ada konsumsi listrik berlebihan. Nah, barang manufaktur itu ialah ini barang industri yang membuat bahan seperti semen, besi atau yang lain yang menyebabkan keluarnya gas dalam barang tersebut. Yang ketiga ini ada penggunaan transportasi, itu karena transportasi itu ini mengeluarkan asap, jadi bisa salah satu menjadi penyebab pemanasan global. Pembakaran hutan juga sama. Terus konsumsi listrik berlebihan juga akan menyebabkan pemanasan global. Dampak pemanasan global itu meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dalam pola presipitasi akibat pemanasan global. Yang lain adalah
terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Sekian video mini teaching dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.